Bab 61, Hidup tergantung pada seutas tali rumput. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Matahari pagi yang cerah bersinar di Gunung King Mao. Di akademi, sesepuh berbicara tentang perincian penting. Besok, kita akan memilih cacing gu kedua untuk disempurnakan. Semua orang di sini memiliki pengalaman dalam menyempurnakan cacing gu dengan sukses, dan kali ini kalian dapat memantapkan pengalaman kalian. Untuk pemilihan cacing gu kedua, pertimbangkan dengan saksama. Dengan pengalaman berkultivasi beberapa hari ini dan pemahaman tentang tubuh kalian sendiri, pertimbangkan secara keseluruhan. Biasanya, yang terbaik adalah jika kalian memasangkan gu kedua dengan gu vital kalian. Gu pertama seorang gu master dikenal sebagai gu vital, dan setelah dipilih, itu akan menjadi batu pijakan perkembangan mereka. Setelah itu, cacing gu kedua dan ketiga akan dipelihara di atas batu pijakan ini dan menentukan arah kultivasi gu master. Setelah mendengar kata-kata sesepuh akademi, anak-anak muda mulai merenung, dan hanya Fang Yuan yang tidur nyenyak di atas meja. Dia telah bekerja keras selama setengah malam kemarin, dan setelah kembali ke asrama, dia masih melanjutkan kultivasi gu masternya, memelihara aperture-nya. Ketika matahari terbit, barulah dia tidur. Tetua akademi menatap Fang Yuan dan mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apapun. Sejak pemimpin klan berbicara kepadanya, dia telah bersikap, biarkan Fang Yuan melakukan apa yang dia inginkan, aku tidak akan peduli. Cacing gu mana yang harus aku pilih? Saat para siswa memikirkannya, mereka tanpa sadar melihat ke arah Fang Yuan. Ngomong-ngomong, Fang Yuan sudah memiliki cacing gu keduanya. Petik 2, ya, itu hanyalah cacing likor. Untuk benar-benar mendapatkan cacing likor dari batu judi, keberuntungannya sangat luar biasa. Jika aku memiliki cacing likor, aku akan maju ke tahap tengah terlebih dahulu ya. Pikiran para siswa beragam, ada yang mengagumi dan ada yang iri di antara mereka. Sejak hari itu setelah interogasi, cacing likor milik Fang Yuan berhasil terungkap. Asal-usul cacing likor tidak menimbulkan kecurigaan. Para anggota klan tercerahkan sekaligus jengkel dengan keberuntungan Fang Yuan. Kenapa aku tidak seberuntung itu? Gu Yue Chicheng yang juga merupakan talenta kelas C mendesah dalam-dalam di dalam hatinya. Beberapa waktu lalu, kakeknya telah bertanya-tanya dan mencoba untuk mendapatkan cacing likor untuknya. Tak disangka bahwa bahkan sebagai pewaris cabang keluarga, ia tidak dapat memilikinya. Tak disangka Fang Yuan berhasil mendapatkan cacing likor sebelum dirinya. Dibandingkan dengan rasa iri dan depresi Chicheng, wakil ketua Fang Zheng penuh semangat. Saudaraku, aku pasti akan melampauimu. Ia menatap Fang Yuan dan berkata dalam hatinya sebelum mengalihkan pandangannya. Belakangan ini matanya bersinar terang, dan dia merasakan semacam kegembiraan terhadap kehidupan. Wajahnya memerah dan dahinya berseri-seri, bahkan langkahnya lebih cepat dan ringan. Tetua akademi melihat semuanya, dan segera mengerti bahwa pemimpin klan Gu Yue telah mulai mengajar Fang Zheng secara diam-diam. Metode curang ini jelas tidak untuk diketahui publik. Tetua akademi menutup mata terhadap hal ini. Segera malam pun tiba. Fang Yuan memasuki gua rahasia itu lagi. Kring kring kring. Di tangannya, seekor kelinci liar sedang berjuang, dan ada lonceng di lehernya. Ini adalah kelinci liar yang ditangkap Fang Yuan di gunung, lonceng itu secara alami dipasang olehnya. Setelah sehari, bau pengap di gua rahasia itu telah hilang, dan udaranya segar. Pintu masuk lorong gua terbuka, di dalamnya sunyi. Fang Yuan setengah berlutut di lantai saat dia memeriksa lantai. Kemarin dia telah menyemprotkan bubuk batu ke seluruh area, dan lapisan tipis bubuk ini tidak mencolok. Serbuk batu di pintu masuk lorong itu masih utuh, jadi sepertinya selama aku pergi, tidak ada yang aneh yang merangkak keluar dari sana. Pintu masuk celah batu itu memang punya jejak kaki, tapi itu jejak kakiku, jadi jelas tidak ada orang lain yang datang ke sini. Fang Yuan merasa tenang setelah memeriksanya. Dia berdiri, menggunakan tangannya untuk mencabut tanaman merambat yang mati dari dinding. Kemudian dia duduk di tanah dan kakinya digunakan untuk menahan kelinci liar itu di tempatnya, membiarkan kedua tangannya bebas untuk menjalin tanaman merambat itu. Ini adalah pekerjaan yang tidak akan diketahui oleh Master Gu biasa, tetapi Fang Yuan memiliki terlalu banyak pengalaman hidup. Di kehidupan sebelumnya, dia seringkali begitu miskin sehingga dia tidak mampu memberi makan cacing gunya, membiarkan mereka mati kelaparan satu persatu. Untuk sementara waktu, dia memiliki esensi purba tetapi tidak memiliki cacing gu,
dia menjadi seperti manusia biasa, bahkan hidup pun sulit. Karena tidak punya pilihan lain, dia belajar menjalin tali rumput menjadi sandal jerami, topi, del, dan menjualnya dengan imbalan pecahan batu purba untuk dimakan sendiri. Sambil memutar tali rumput di tangannya, ingatan Fang Yuan muncul kembali. Penderitaan dan derita masa lalu kini telah berubah menjadi tawanya yang tak bersuara. Kelinci di bawah kakinya terus berjuang, lonceng berdentang tanpa henti. Sepasang dua senar bersentuhan lama, puluhan ribu lilitan dan ribuan balasan membuat cinta mereka yang tak terpisahkan menjadi banyak. 1. Dengan hati-hati dan perlahan, seiring berlalunya tahun, membiarkan mereka bertemu. Komplikasi, keterikatan, dan belokan hadir. Menjalin tali rumput, bukankah itu seperti menjalani hidup? Di gua rahasia, cahaya merah menyinari wajah Fang Yuan, menunjukkan kemudahan dan pengalamannya yang terjalin di wajahnya. Waktu seakan berhenti juga, diam-diam menghargai pemuda yang menenun talinya. Ring ring ring. 1 jam kemudian, kelinci liar itu dengan cepat memasuki lorong, lonceng di lehernya berdentang terus-menerus. Dalam beberapa tarikan napas, ia meninggalkan bidang penglihatan Fang Yuan. Fang Yuan memegang tali rumput improvisasi yang ia jalin sementara, dan di salah satu ujung tali diikatkan ke kaki belakang kelinci, terseret ke dalam terowongan bersamanya. Setelah beberapa saat, tali itu menghentikan semua gerakan. Tetapi ini tidak berarti kelinci itu telah mencapai ujung terowongan. Ia bisa saja terbunuh oleh perangkap atau hanya memutuskan untuk beristirahat di tengah jalan. Fang Yuan mulai menarik tali itu, mengambilnya kembali. Tali itu perlahan mengencang saat ia menariknya. Di ujung yang lain, sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba menarik kembali saat tali itu mulai bergerak menuju gua lagi. Jelas kelinci di sisi lain telah merasakan kekuatan tarikan dan dalam kebingungannya, mulai bergerak lebih dalam ke dalam gua. Setelah berkali-kali mencoba, kelinci itu akhirnya mencapai ujung jalan setapak, dan betapapun Fang Yuan menarik tali itu hanya mengencang dan mengendur. Mungkin kelinci itu telah mencapai ujung terowongan, atau mungkin ia telah jatuh ke dalam perangkap dan terjebak. Sangat mudah untuk menguji dan mencari tahu jawabannya. Fang Yuan mulai mengambil tali itu. Kekuatannya melampaui kelinci itu sejauh 1 mil, dan akhirnya ia menyeret kelinci itu keluar dengan paksa. Kelinci itu berjuang di ujung yang lain, tetapi tali itu terbuat dari bahan-bahan yang diperoleh dari gu bunga karung anggur dan gu rumput kantong beras. Meskipun telah mati selama bertahun-tahun, tali itu tetap kokoh tidak seperti rumput biasa. Kelinci liar itu sekali lagi berada di tangan Fang Yuan sambil melompat-lompat. Fang Yuan memeriksa kelinci liar itu dan melihat bahwa ia tidak terluka. Lalu ia akhirnya menghela napas lega. Untuk saat ini, tampaknya bagian lorong ini aman. Dengan hasil ini, kelinci itu pun kehilangan nilainya dan Fang Yuan langsung membunuhnya, melemparkan mayatnya ke tanah. Ia tidak bisa melepaskan kelinci itu, karena hewan juga punya ingatan. Jika ia kembali lagi, dan seperti cacing likor, menarik orang luar, itu akan sangat buruk. Ia menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa kali mencoba dan menyelidiki, ia akhirnya melangkah ke lorong dengan hati-hati. Bahkan dengan kelinci liar yang menjelajah, ada banyak perangkap dan mekanisme yang secara khusus hanya menargetkan manusia. Hewan kecil seperti kelinci liar tidak akan dapat memicunya. Jadi, Fang Yuan masih harus berhati-hati. Terowongan itu lurus, miring secara diagonal ke arah bawah. Semakin dalam, semakin lebar dan tinggi lorong itu. Fang Yuan harus menundukkan kepalanya saat pertama kali masuk, tetapi setelah lebih dari 50 langkah, ia mampu melangkah lebar dengan punggung tegak, dan setelah 100 langkah, ia dapat berjalan sambil mengangkat lengan atasnya dan mengayunkannya ke kiri dan ke kanan. Terowongan itu tidak terlalu panjang, hanya sekitar 300 meter. Namun Fang Yuan menghabiskan sekitar 2 jam menjelajah sebelum akhirnya mencapai ujung jalan setapak. Dalam perjalanan, ia waspada dan menjelajahi langkah demi langkah. Di ujung jalan setapak, ia sudah berkeringat deras. Sangat merepotkan tanpa deteksi cacing gu. Fang Yuan menyeka keringat di dahinya dan setelah memastikan keselamatannya, menenangkan diri dan memeriksa area tersebut. Kali ini dengan sekali pandang, ia tertegun. Di ujung terowongan, ada sebuah batu besar. Permukaan batu itu halus dan menonjol ke arah Fang Yuan, menyerupai perut Jiafu. Batu ini sendiri menghentikan kemajuan Fang Yuan. Selain batu besar ini, tidak ada apapun di sekitar Fang Yuan. Apakah karena kecelakaan, jalur terowongan itu terhalang,
sehingga menyebabkan hal ini. Fang Yuan menyipitkan mata sambil memikirkan kemungkinan-kemungkinannya. Sebelum biksu anggur bunga meninggal, dia sangat ingin mendirikan warisan. Dia menggunakan laba-laba serigala tanah 1000 li dan membuat jalur terowongan. Jalur itu mengarah jauh ke dalam pegunungan dan untuk memandu pewaris masuk. Setelah ratusan tahun, lorong itu tidak mampu menahan korosi waktu dan pada satu titik, salah satu area runtuh karena kurangnya perawatan. Segala macam kecelakaan sering terjadi dalam hidup. Jika demikian, bukankah aku akan terjebak di titik ini? Dia melangkah maju dan menyentuh batu itu. Batu ini menghentikan kemajuannya, ukurannya seperti pintu, orang hanya bisa membayangkan ketebalan keseluruhannya. Fang Yuan dapat menggunakan gu cahaya bulan untuk mengukir dinding batu, tetapi jika dia ingin menggiling batu besar ini, itu akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 tahun. Sepertinya aku terpaksa menggunakan alat, aku harus menggunakan sekop dan beliung untuk memecahkan batu. Kalau tidak, mungkin jejaknya akan terungkap. Suara konstruksi mungkin juga akan terdengar. Memikirkan hal ini, Fang Yuan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sedang mempertimbangkan untung ruginya. Jika risikonya terlalu besar, dia lebih baik menyerahkan warisan kekuatan ini. Lagi pula, jika orang lain mengetahui rahasia ini, semua rencana dan tindakan yang telah dilakukan Fang Yuan akan sia-sia, dan hidupnya bahkan akan dalam bahaya. Bab 62, memilih Gu lagi di ruang penyimpanan Gu. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Matahari terbit, menandakan datangnya hari baru. Para siswa berbaris dengan rapi, wajah mereka memerah karena kegembiraan saat mereka berdiri di depan ruang penyimpanan Gu Akademi. Hari ini adalah hari di mana mereka akan memilih Gu kedua mereka. Sebagai orang pertama yang maju ke tahap tengah, Fang Yuan memiliki prioritas dalam memilih, jadi dia berdiri di depan antrian. Di belakangnya ada Gu Yue Mo Chen, Gu Yue Fang Zheng dan Gu Yue Chi Cheng. Berderit, pintu ruang penyimpanan Gu dibuka oleh para penjaga, dan Fang Yuan adalah orang pertama yang menginjakkan kaki di dalamnya. Ruang Gu tidak besar, tetapi merupakan pemandangan yang indah untuk dilihat. Dinding di sekitarnya memiliki lubang persegi di dalamnya, beberapa besar tetapi yang lain kecil, menampung semua jenis wadah di dalamnya. Ada pot batu, pot giok, kandang yang terbuat dari rumput anyaman, dan beberapa barang porselen. Semua jenis cacing Gu, semuanya peringkat 1, disimpan dalam wadah-wadah ini. Akademi itu mungkin menghabiskan lebih dari 1000 batu purba setiap hari hanya untuk memberi makan cacing-cacing Gu ini. Fang Yuan melirik dan menemukan bahwa di banyak wadah, semuanya sudah kosong, tidak ada cacing Gu di dalamnya. Cacing-cacing Gu di ruang penyimpanan diisi ulang setahun sekali. Sebelumnya ketika mereka memilih Gu vital mereka, sebagian besar anak muda memilih Gu cahaya bulan, sehingga ruang penyimpanan itu tidak memiliki Gu cahaya bulan yang tersisa saat ini. Ruang penyimpanan itu tidak memiliki jendela, hanya ada jendela atap kecil di atap. Sinar matahari bersinar dari jendela atap dan membentuk gambar persegi panjang berwarna emas di tanah. Pertama kali ketika dia memasuki ruang Gu, Fang Yuan sudah memiliki tujuan dan langsung memilih Gu cahaya bulan. Namun sekarang, dia memiliki beberapa kemungkinan target dalam benaknya. Namun target-target ini juga bergantung pada apakah ada stok di ruang penyimpanan itu. Fang Yuan bergerak di sepanjang dinding kiri dan berjalan masuk perlahan sambil memeriksa katalog. 5 langkah kemudian, dia berhenti. Sebuah bingkai kotak persegi di dekat bahunya memiliki mangkuk perunggu di dalamnya, dan di dalamnya ada seekor cacing Gu. Cacing Gu ini seperti kutu busuk, pipi dan lebar dengan kepala kecil, memiliki tubuh oval. Seluruh tubuhnya berwarna kuning oranye, dan memancarkan cahaya seperti perunggu samar. Ini adalah Gu kulit perunggu, pilihan bagi sebagian besar master Gu pertempuran jarak dekat. Instruktur seni bela diri Akademi memelihara Gu seperti itu, dan setelah diaktifkan, menyebabkan tubuh bersinar kuning, sangat meningkatkan pertahanan. Pengetahuan Fang Yuan dalam dan luas, jadi tentu saja dia tidak memiliki keinginan untuk Gu ini. Dia terus maju dan melihat Gu kulit batu. Gu kulit batu dan Gu kulit perunggu memiliki penampilan yang mirip, tetapi tubuh Gu kulit batu berwarna abu-abu, seperti karya seni yang terbuat dari batu. Setelah 6 Gu berkulit batu, ada Gu berkulit besi. Gu berkulit besi dan Gu berkulit perunggu tampak serupa, tetapi hanya ada sedikit perbedaan. Gu itu diam di dalam mangkuk besi, tidak bergerak. Gu itu memancarkan cahaya hitam seperti besi di sekujur tubuhnya. Seperti halnya manusia yang memiliki klan, begitu pula Gu.
Ketiga Gu yang dilihat Fang Yuan secara bersamaan semuanya berasal dari seri yang sama. Penampilan mereka serupa dan memiliki efek yang serupa. Gu berkulit besi, Gu berkulit perunggu, Gu berkulit batu, Gu berkulit giok. Jika ada Gu berkulit giok, aku mungkin akan memilihnya. Fang Yuan bergumam saat hatinya merasakan sedikit harapan muncul, dan dia terus berjalan. Namun, dia ditakdirkan untuk kecewa, karena setelah Gu berkulit besi, dia melihat Gu berkulit binatang. Gu berkulit giok dan Gu berkulit binatang termasuk dalam seri yang sama dengan Gu berkulit perunggu, des. Tetapi, keduanya memiliki perbedaan nilai yang besar. Gu berkulit binatang adalah yang paling umum, bahkan lebih murah daripada Gu berkulit batu, tetapi memiliki lebih banyak garis evolusi dan dapat menyatu dengan lebih banyak jenis Gu. Gu berkulit giok adalah Gu paling langka dalam seri ini. Nilai pasarnya hanya berada di urutan kedua setelah cacing likor, dan terkadang harganya berfluktuasi dan menyaingi cacing likor itu sendiri. Fang Yuan memeriksanya, tetapi dia tidak menemukan Gu kulit giok. Dia tidak kecewa, tetapi tertawa lega. Desa Gu Yue hanyalah klan berukuran sedang, ruang penyimpanan Gu Academy hanya memiliki kualitas tingkat menengah. Memiliki Gu kulit giok, itu agak mustahil. Sisi kiri tembok sudah diperiksa, jadi Fang Yuan beralih ke tembok lain dan terus berjalan-jalan. Di tembok ini, sebagian besar terdapat Gu kumbang tanduk panjang. Mirip dengan seri Gu kulit, Gu kumbang tanduk panjang adalah klan besar di antara cacing Gu tingkat 1. Penampilan luar mereka serupa, mereka memiliki bentuk silinder yang panjang dan melingkar, bagian belakang memiliki banyak garis luar. Sebagian besar tubuhnya berwarna hitam, memancarkan kilau metalik. Ia memiliki sepasang antena yang panjang dan melebihi ukuran tubuhnya, dagunya kuat dan mengeluarkan suara melengking, seperti suara kayu yang digergaji. Dengan ini, beberapa Master Gu dari beberapa tempat akan memanggil mereka sebagai gerombolan pohon gergaji. Yang pertama kali memasuki penglihatan Fang Yuan adalah Brute Force Longhorn Beetle Gu. Seluruh tubuhnya berwarna merah metalik, dan memiliki sepasang antena yang lebih kasar daripada antena Longhorn Beetle yang biasa. Di permukaan atas antena terdapat pertumbuhan seperti ruas bambu dengan setiap interval kecil. Brute Force Longhorn Beetle Gu ini sangat dicari di pasar. Sebelumnya karavan yang datang ke desa Gu Yue memiliki orang-orang yang menjual Gu ini dalam jumlah besar. Brute Force Longhorn Beetle Gu memberi Gu Master kekuatan super sementara. Gu ini memiliki reputasi sebagai kekuatan seekor banteng, dan dapat bertahan selama 5 napas. Namun, Gu ini memiliki 2 kelemahan. Salah satunya adalah setiap aktivasi menghabiskan terlalu banyak esensi purba. Tahap tengah peringkat 1 membutuhkan 10% esensi purba, tetapi jika diubah ke tahap awal, Gu ini akan menghabiskan 20%. Kelemahan lainnya adalah sequel. Jika Gu Master memiliki konstitusi yang lemah, menggunakan Gu ini terlalu sering akan menyebabkan otot mereka cedera, bahkan mengalami robekan otot. Hanya Gu Master dengan tubuh yang kuat yang akan memilih untuk menggunakan Gu ini. Orang bertubuh kecil seperti Fang Yuan tidak cocok untuk Gu ini. Fang Yuan juga mengetahui hal ini, dan berjalan melewati Brute Force Longhorn Beetle Gu, terus melihat sekeliling. Oh, ini tidak buruk. Dia menghentikan langkahnya. Itu adalah Gu Yellow Camel Longhorn Beetle. Sosok kumbang itu sedikit lebih kurus dan lebih panjang daripada Gu Brute Force Longhorn Beetle. Seluruh tubuhnya dilapisi warna kuning gelap. Sepasang antena panjangnya tidak memiliki ruas bambu, dan akarnya berwarna kuning, perlahan memudar menjadi hitam di ujungnya. Brute Force Longhorn Beetle Gu dapat memberikan kekuatan sementara kepada Gu Master, dan jenis kekuatan ini langsung terasa, hanya bertahan selama 5 tarikan napas. Namun, Yellow Camel Longhorn Beetle Gu dapat memberikan daya tahan kepada Gu Master dan memungkinkan pengeluaran stamina mereka berkurang drastis, namun hanya dapat bertahan selama 15 menit. Pada saat yang sama, tidak ada dampak apapun. Di antara cacing Gu peringkat 1, Yellow Camel Longhorn Beetle memiliki nilai pasar yang tinggi, sebanding dengan Moonlight Gu dan hanya kalah dari Jade Skin Gu dan cacing likor. Fang Yuan memeriksa sekelilingnya dan menemukan bahwa hanya ada satu Yellow Camel Longhorn Beetle. Gu itu tidak buruk, tetapi tidak cocok denganku. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, melepaskan Gu ini. Dengan sangat cepat dia berjalan dan mencapai sudut dinding, setelah selesai melihat dinding kedua, tetapi dia tidak puas. Gu di ruang penyimpanan hanya memiliki kualitas ini, dan jika dia ingin beruntung atau mendapatkan Gu kejutan, peluangnya tipis. Fang Yuan berbalik ke dinding ketiga dan terus memeriksa. Di dinding ini,
Gu babi hutan dominan. Gu babi hutan adalah seri di antara cacing gu. Ada gu babi hutan bunga, gu babi hutan merah muda, gu babi hutan hitam, dan gu babi hutan putih. Gu babi hutan merah muda memiliki nilai paling rendah, hampir tidak ada master gu yang memilih mereka. Gu itu hanya memiliki satu kemampuan, yaitu menambah berat badan. Setelah master gu menyuntikkan esensi purba mereka, gu babi hutan merah muda akan mengubah konstitusi mereka dan menyebabkan mereka menjadi gemuk. Tidak peduli seberapa kurus mereka akan bisa menjadi orang yang sangat gemuk. Hanya ada 2 hingga 3 gu babi hutan merah muda di ruang penyimpanan, jelas tidak memiliki nilai pengasuhan. Flower boar gu adalah yang paling banyak, memiliki setidaknya selusin yang berjejer dalam satu baris. Cacing gu ini memiliki pola bunga di permukaannya, baik putih dan hitam dan merah muda, atau putih dan merah muda. Bahkan ada beberapa yang memiliki ketiga warna tersebut. Penggunaan flower boar gu mirip dengan brute force longhorn beetle gu, untuk sementara menambah kekuatan bagi master gu. Brute force longhorn beetle gu memberikan kekuatan 1 banteng, dan flower boar gu memberikan kekuatan 1 babi hutan. Flower boar gu menghabiskan jumlah esensi purba yang sama dengan brute force longhorn beetle gu tetapi dapat bertahan selama 10 napas, 2 kali lipat dari brute force longhorn beetle gu. Ini karena master gu memperoleh kekuatan yang lebih sedikit, sehingga efek sampingnya lebih sedikit. Gu babi bunga adalah cacing gu yang paling umum, dan paling banyak dijual di pasaran. Harganya setengah dari gu kumbang tanduk panjang brute force, benar-benar sepadan dengan harganya. Namun di antara klan gu babi, hanya 2 gu terakhir yang lebih berharga, bahkan lebih mahal daripada gu kulit giok dan cacing likor. Mata Fang Yuan menunjukkan cahaya pikiran yang dalam. Gu babi hitam atau gu babi putih dapat dijual seharga 600 batu purba di pasaran. Begitu muncul, sering kali langsung terjual. Kemampuan gu babi hitam dan putih adalah mengubah konstitusi tubuh master gu dan meningkatkan kekuatan mereka secara permanen. Meskipun kumbang tanduk panjang brute force dapat memberikan kekuatan banteng, itu hanya dapat bertahan selama 5 napas, menggunakan terlalu banyak energi untuk bertahan dan memiliki efek samping yang kuat. Peningkatan kekuatan babi hitam dan putih, meskipun sedikit demi sedikit, akan terakumulasi dari waktu ke waktu dan begitu diperoleh, kekuatan itu akan menjadi milik master gu sepenuhnya. Bahkan jika gu mati, kekuatan ini akan tetap ada di tubuh master gu. Inilah alasan mengapa nilai gu babi hitam dan putih lebih tinggi daripada cacing likor. Publik mengakui bahwa nilai cacing likor seharusnya sedikit lebih rendah daripada gu babi hitam atau putih. Cacing likor hanya dapat memurnikan esensi purba, dan setelah pertempuran yang intens, esensi purba master gu mudah terkuras. Selama sisa pertempuran, mereka hanya dapat mengandalkan seni bela diri dan kekuatan fisik mereka. Inilah saatnya gu putih dan hitam menunjukkan nilai mereka lebih dapat diandalkan daripada cacing likor. Jika aku dapat memurnikan gu babi hitam atau gu babi putih, itu akan bagus. Fang Yuan hanya membayangkan skenarionya, tetapi dengan ruang penyimpanan gu jenis ini yang hanya memiliki 1 kumbang tanduk panjang unta kuning, bagaimana mungkin ada gu babi putih atau hitam yang sangat langka. Dia berjalan memutar lagi dan melihat semua cacing gu yang ditawarkan ruangan itu. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang benar-benar memikatnya. Akhirnya, dia mengambil Little Light Gu di sudut dinding. Ada 5 gu cahaya kecil di ruang penyimpanan. Gu ini bentuknya aneh, mirip pentagram, dan ukurannya hanya setengah kuku jari. Gu cahaya kecil terutama dipasangkan dengan gu cahaya bulan, cacing gu tipe pembantu umum untuk gu cahaya bulan. Bagi Fang Yuan yang memilih gu ini, itu hanyalah pilihan rata-rata, tetapi setidaknya cocok dengan jalur perkembangannya. Fang Yuan sudah keluar. Astaga, akhirnya keluar setelah sekian lama. Aku ingin tahu gu apa yang dipilihnya. Dia sudah memiliki cacing likor, ini gu ketiganya, mungkin dia tidak akan bisa membesarkannya dengan baik. Hehe, Fang Yuan berjalan santai keluar dari ruang penyimpanan. Para siswa berada di luar untuk waktu yang lama dan mulai gelisah. Giliranku. Aku ingin tahu gu apa yang dipilih Fang Yuan. Begitu Gu Yue Mo Chen melihat Fang Yuan melangkah keluar, dia buru-buru melangkah besar dan memasuki ruang penyimpanan. Dia memeriksa dan menemukan bahwa satu-satunya kumbang tanduk panjang unta kuning masih ada di sana. Mo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sangat gembira, segera mengambilnya. Setelah itu, Fang Zheng masuk. Aku punya gu cahaya bulan untuk menyerang,
tetapi aku tidak punya cacing Gu tipe bertahan. Gu Yue Fang Zheng setelah mempertimbangkan cukup lama, memutuskan untuk memilih Gu kulit perunggu. Gu Yue Chi Cheng adalah orang keempat yang masuk. Aku butuh kemampuan menghindar, jadi dalam pertempuran selanjutnya aku akan bisa menyerang orang lain, tetapi orang lain tidak bisa menyerangku. Aku akan hampir tidak terkalahkan. Dia melihat ke kiri dan kanan, dan akhirnya memilih Gu Jangkrik Pil Naga Bab 63, memberikan kulit giok di bawah bulan, babi hutan putih tersembunyi di bunga tanah. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Matahari terbenam dan bulan terbit, tanda datangnya malam. Ini adalah salah satu halaman tersembunyi di desa Gu Yue. Pohon belalang yang berdiri dengan cabang-cabang rumit dan daun-daun yang rimbun, puncak pohonnya yang kokoh dan luas seperti kanopi kekaisaran Jasper, menyelimuti seluruh halaman. Cahaya bulan lembut seperti air, mengalir melalui daun dan cabang pohon belalang, tumpah ke halaman. Hembusan angin bertiup, membuat daun-daun pohon berdesir, bayangan pohon bergoyang sedikit. Di bawah pohon inilah dua orang berdiri. Gu Yuebo menggunakan tatapan lembut dan menatap Fang Zheng. Fang Zheng, hari ini kamu memilih Gu kedua, aku ingin tahu apa itu. Melapor kepada pemimpin klan, hari ini aku memilih Gu kulit perunggu. Gu Yue Fang Zheng berdiri kaku, berkata dengan ekspresi kagum. Gu Yuebo mengangguk, dan setelah merenung, ia menjawab, tidak buruk, itu pilihan yang bagus. Gu Yue Fang Zheng berdiri di hadapan Gu Yuebo, tubuhnya menegang dan menegang. Mendengar pujian Gu Yuebo, ia tidak tahu bagaimana harus menjawab untuk beberapa saat, jadi pada akhirnya ia hanya tertawa, pemimpin klan, aku memilih secara acak. Kau pikir aku tidak serius memujimu? Tidak, Gu Yuebo menatap Fang Zheng, dengan senyum di wajahnya, kau tahu. Dari memilih Gu, itu menunjukkan watak seseorang. Kau memilih Gu kulit perunggu untuk pertahanan. Dipasangkan dengan Gu cahaya bulan, itu adalah serangan dan pertahanan. Ini menunjukkan sifatmu yang murni. Di dunia ini, serangan dan pertahanan seperti frontal dan penyergapan, yin dan yang, lembut dan keras, ini adalah jalan raja. Petik 2. Gu Yuemobe memilih kumbang tanduk panjang unta kuning. Gu ini memberikan stamina dan memungkinkannya untuk bertahan dalam pertempuran. Ini menunjukkan sikapnya yang keras kepala dan kuat. Sedangkan untuk Gu Yue Chi Cheng, dia memilih Gu kriket pil naga, yang memungkinkannya meningkatkan kemampuan menghindar. Ini menunjukkan bahwa dia tidak menyukai serangan frontal, menjadi orang yang jenaka, pandai bertaktik, tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam karakternya. Gu Yue Fang Zheng tercengang setelah mendengarkan, karena dia tidak menyangka bahwa masalah sesederhana itu dapat mengungkapkan begitu banyak informasi dan logika. Akibatnya, sikapnya terhadap Gu Yuebo menjadi lebih hormat. Pemimpin klan, apa yang dipilih saudaraku? Fang Zheng memikirkan Fang Yuan dan langsung bertanya. Gu Yuebo tertawa, dia memilih Gu cahaya kecil. Gu ini digunakan untuk membantu Gu cahaya bulan dan dapat membuat serangan pedang bulan lebih kuat. Ini menunjukkan kepribadiannya yang ekstrim, aktif, dan invasif. Petik 2. Memang, kakak laki-laki tampaknya seperti itu. Fang Zheng bergumam. Gu Yuebo mempertimbangkan ekspresi Fang Zheng dan mengukirnya dalam benaknya. Mereka yang menjadi penguasa memiliki kemampuan unik. Meskipun Gu Yuebo dan Fang Zheng tidak berinteraksi lama, tatapan mata Gu Yuebo yang berpengalaman telah melihat melalui Fang Zheng. Dia memberitahu Fang Zheng tentang keputusan Mo Bei dan Chi Cheng memiliki makna yang lebih dalam. Itu untuk membantu Fang Zheng menganalisis kedua orang ini, karena dia mengantisipasi dia mengalahkan mereka berdua dan membangun peran pemimpin klan dengan bakat kelas A-nya. Tetapi Gu Yuebo tidak akan mengatakannya dengan lantang, dan tidak akan menghasut tindakan Fang Zheng. Sebagai pemimpin klan, setiap kata dan tindakannya memiliki implikasi politik. Jika dia secara langsung mengendalikan Fang Zheng dan berurusan dengan Chi Cheng dan Mo Bei, jika kata-kata itu menyebar, itu mungkin disalahartikan sebagai serangan politik pemimpin klan. Jika itu masalahnya, implikasinya akan sangat besar dan bahkan mungkin menyebabkan pertikaian klan, merugikan seluruh desa. Ada hal lain, Gu Yuebo sedang menunggu Fang Zheng untuk memahami niatnya. Dia menghabiskan waktu dan tenaga untuk mendidik Fang Zheng, tetapi itu bukan untuk mendidik petarung peringkat 4 atau 5. Seorang petarung tanpa pengetahuan politik bagaikan pedang bermata dua. Dia membutuhkan pemimpin masa depan untuk klan. Aku menganalisis kepribadian Mo Bei dan Chi Cheng untuk Fang Zheng, tetapi dia tidak menyadari niatku, malah bertanya tentang situasi Fang Yuan.
Tampaknya dia memiliki trauma besar terhadap Fang Yuan, tetapi dia juga berada pada tahap pemberontakannya. Dia ingin mengalahkan Fang Yuan, itu bisa dimengerti. Kalau saja Fang Zheng memiliki kecerdasan Fang Yuan, aku telah melihat banyak anak muda tahun ini, tetapi dalam hal kecerdasan politik, Fang Yuan mengalahkan mereka semua. Sayang sekali dia hanya memiliki bakat kelas C. Gu Yuebo mendesah dalam hati tetapi senyumnya semakin lembut. Dia mengeluarkan cacing Gu dari sakunya. Ini jade skin Gu. Fang Zheng saat melihat cacing Gu ini, berkata ringan dengan mata terbuka lebar. Gu Yuebo berkata, dibandingkan dengan Gu kulit perunggu, Gu kulit giok ini jauh lebih baik, tidak hanya menggunakan lebih sedikit esensi purba tetapi juga memberikan pertahanan yang lebih besar. Fang Zheng, apakah kamu menginginkannya? Pemimpin klan. Fang Zheng terkejut dan dia menatap Gu Yuebo, tergagap. Tentu saja aku menginginkannya. Aku bisa memberikannya kepadamu. Gu Yuebo tertawa lebih ramah, tetapi sebagai pemimpin klan, aku harus bersikap tidak memihak dan tidak dapat memberikannya kepadamu tanpa alasan, jadi aku punya syarat. Fang Zheng mengangguk berulang kali, menatap lebar, syarat apa? Senyum Gu Yuebo menghilang, menunjukkan ekspresi tegas, aku ingin kamu menjadi orang pertama yang menembus peringkat 1 ke peringkat 2, menjadi yang pertama dalam hal kultivasi. Dan Gu kulit giok ini adalah hadiah kemajuanmu. Naik ke peringkat 2. Gu Yue Fang Zheng ragu sejenak. Dia baru saja mencapai peringkat 1 tingkat menengah, setelah tingkat menengah adalah tingkat atas, dan setelah itu masih ada tingkat puncak. Namun sekarang Gu Yuebo ingin dia menjadi orang pertama yang naik ke peringkat 2. Ada apa? Apakah kamu takut? Kalau begitu aku hanya bisa memberikan Gu ini kepada orang lain. Gu Yuebo berpura-pura menyimpan Gu kulit giok. Fang Zheng tersulut oleh kalimat ini, otaknya langsung memanas saat dia berteriak, tidak, aku berjanji padamu. Aku akan mengalahkan semua orang dan menjadi kultivator peringkat 2 pertama. Begitulah caranya. Gu Yuebo menunjukkan senyum lembutnya lagi, meletakkan Gu kulit giok di tangan Fang Zheng. Dia berpikir dalam hatinya, Fang Zheng, aku tahu kamu merasa rendah diri, tetapi rasa rendah diri ini terlalu merusak pertumbuhanmu. Cara terbaik untuk menghilangkan rasa rendah dirimu adalah dengan sukses. Kamu memiliki bakat tingkat A, jadi naik ke peringkat 2 pertama adalah keuntungan terbesarmu, dan juga kesuksesan termudah yang dapat kamu capai. Kamu harus berhasil, karena jika kamu gagal bahkan dalam hal ini, aku akan sangat kecewa. Pada saat yang sama, Fang Yuan melangkah ke gua rahasia di balik celah batu lagi, masuk ke ujung terowongan. Kali ini, dia tidak membawa sekop baja, beliung atau palu, tetapi dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Dia berkecil hati dengan kemunduran ini malam sebelumnya, dan dalam perjalanan kembali ke desa dia merasakan sesuatu yang salah. Baru hari ini di asrama tempat dia menggunakan Spring Autumn Cicada untuk memurnikan Little Light Gu, dia tiba-tiba memahami bagian aneh dari situasi ini. Batu besar yang menghalangi jalanku ini terlalu bulat dan halus, ini pasti buatan manusia. Artinya, Biksu Flower Wine sengaja memasang ini untuk menghalangi jalan, tetapi mengapa dia memasang rintangan ini di tempat seperti ini? Fang Yuan merenung, ia melihat sekeliling lagi. Tanah jalan setapak itu halus dan bagian atasnya melengkung, dinding di kedua sisinya adalah tanah merah, memancarkan cahaya merah. Ketika ia melihat tanah lagi, ia menemukan titik kecurigaan. Tanah di dekat batu raksasa itu sedikit lebih gelap warnanya. Perbedaan warna ini tidak terlalu kentara dan tidak mudah ditemukan di lingkungan yang remang-remang seperti itu. Fang Yuan berlutut, menyentuh tanah, merasakan sensasi basah. Tidak heran warnanya lebih gelap, basah. Tapi jalan setapak ini sangat kering, dari mana air itu berasal? Fang Yuan menggiling tanah dengan jarinya, menemukan bahwa tanah di sepetak tanah ini bermasalah. Tanah itu sangat lembut dan gembur, tidak menggumpal seperti tanah merah kering. Tatapan Fang Yuan bersinar, pengalaman dan intuisi memberitahunya bahwa daerah ini memiliki kunci yang disembunyikan oleh biksu anggur bunga. Dan kunci ini adalah petunjuk yang akan memungkinkannya untuk terus melangkah maju. Fang Yuan mulai menggali tanah. Tanahnya gembur jadi dia tidak perlu banyak tenaga. Setelah menggali sekitar 1 inci lebih dalam, ada aroma aneh yang menyerbu hidung Fang Yuan. Aroma ini kental dan mewah namun tidak biasa, sepertinya lembut dan elegan, mungkinkah? Hati Fang Yuan tergerak saat dia memikirkan sebuah kemungkinan, tangannya bergerak lebih cepat.
Saat menggali, area di bawah tanah tiba-tiba memancarkan cahaya emas gelap samar. Itu benar-benar yang sedang kupikirkan. Mata Fang Yuan bersinar, gerakan tangannya menjadi lebih halus, dengan hati-hati menggali tanah di sekitarnya, memperluas lubang ini. Setelah beberapa saat, kuncup bunga berwarna emas gelap yang terkubur di bawah tanah muncul di depannya. Kuncup bunga itu sedalam 2 inci di dalam tanah, seukuran penggilingan batu. Permukaan kuncup itu halus dan dengan warna emas gelap, tampak misterius dan elegan. Itu benar-benar bunga perbendaharaan bumi Gu. Melihat ini, Fang Yuan mengembuskan napas dalam-dalam. Dia tidak bersemangat mengupas kelopak bunga, tetapi malah beristirahat di tanah, menyekat tanah dari tangannya. Kemudian dia perlahan mengulurkan tangannya dan mencungkil kelopak berwarna emas gelap itu. Earth Treasury Flower Gu seperti gabungan bunga teratai dan kangkung. Kelopaknya dirajut rapat dengan banyak potongan tebal, licin saat dirasakan. Saat Fang Yuan membuka kelopaknya satu persatu, itu seperti memperlihatkan lapisan sutra tebal. Begitu meninggalkan tubuh utama, kelopak besar berwarna emas gelap itu akan menyebar dengan cepat. Itu seperti kepingan salju yang meleleh di udara. Setelah mengungkap sekitar 50 hingga 60 lembar kelopak, kuncupnya menyusut menjadi 2, memperlihatkan inti bunga. Kelopak inti itu lebih kecil dan lebih tipis, teksturnya menjadi lebih halus dan lembut. Itu tidak lagi seperti sutra, tetapi lebih seperti potongan kertas tipis. Gerakan Fang Yuan menjadi lebih lembut dan lebih lambat, hanya membuka sepotong kelopak dalam beberapa tarikan napas. Kelopaknya menjadi semakin transparan, dan setelah beberapa saat, ketika Fang Yuan telah membuka potongan-potongan kelopak tipis seperti kertas, dia menghentikan gerakannya. Bunga Gu Earth Treasury saat ini hanya memiliki lapisan kelopak terakhir yang tersisa. Kelopak-kelopak ini saling tumpang tindih, membentuk bola seukuran kepalan tangan. Kelopak-kelopaknya tembus cahaya, setipis kertas. Di dalam kelopak-kelopak ini terdapat cairan emas dan di tengah-tengah cairan ini, seekor cacing Gu sedang tidur di dalamnya. Fang Yuan memperhatikan dengan saksama, tetapi dia hanya bisa melihat bayangan cacing Gu yang samar-samar, dan dia tidak bisa membedakan Gu yang mana itu. Dia berada di dekatnya, dan napasnya dihembuskan ke inti bunga. Inti bunga yang bulat mulai bergetar, cairan emas juga bergerak lembut di dalam kelopak. Cacing Gu akan mati tanpa makanan, dan hanya sedikit cacing Gu yang bisa menyegel diri mereka sendiri. Untuk melindungi dan melestarikan cacing Gu, Master Gu telah memikirkan banyak metode. Gu bunga harta karun bumi adalah salah satunya. Itu adalah Gu jenis sekali pakai, dan setelah ditanam di tanah, itu tidak bisa dipindahkan. Makanannya sederhana, yaitu energi bumi. Selama ditanam di tanah, itu akan mampu bertahan hidup dengan energi bumi yang cukup. Itu hanya memiliki satu kegunaan, dan itu adalah untuk menampung Gu di dalam hati bunga dan merendam Gu dalam cairan emas. Nektar emas ini sampai batas tertentu, meniru keadaan penyegelan dan membiarkan cacing Gu jatuh ke dalam hibernasi. Biksu anggur bunga menanam Gu bunga harta karun bumi ini, jadi Gu di dalamnya harus untuk pewaris. Fang Yuan mengulurkan jari dan mengupas kelopak yang tersisa dengan hati-hati, memperlihatkan sebuah lubang. Cairan emas mengalir keluar di sepanjang jarinya, terasa seperti minyak kedelai. Inti bunga mulai melunak dengan hilangnya cairan emas. Fang Yuan menggerakkan jarinya dan kelopak bunga itu terbelah, memungkinkannya untuk mengambil cacing Gu yang tertidur. Itu adalah kepik yang lucu. Hanya seukuran kuku ibu jari. Tubuhnya berwarna putih susu, dan jika dilihat dari belakang, bentuknya seperti lingkaran. Kepalanya hanya menempati area kecil, sedangkan bagian tubuh lainnya adalah perutnya yang besar dan gemuk serta rangka luarnya yang berkilau. 6 anggota tubuhnya yang mungil juga berwarna krem, tersembunyi di bawah perutnya. Gu babi hutan putih. Fang Yuan menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Bab 64, mudah dilakukan secara diam-diam, sulit dilakukan secara terbuka. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Suhu beberapa hari ini semakin tinggi. Matahari bersinar terik di sore hari, tepat di atas kepala semua orang. Kafilah itu pergi dan bisnis penginapan itu kembali anjlok. Fang Yuan melangkah ke kafetaria, yang langsung menarik perhatian para asisten toko. Wajah yang dikenalnya bergegas menghampiri dan memberinya senyum menyanjung. "Oh, Tuan Muda, Anda sudah di sini. Silakan duduk. Berikan saya sebotol anggur dan potong daging sapi seberat 600 gram, dan sajikan beberapa lauk." Fang Yuan melangkah melewati kafetaria dan mendekati kursi dekat jendela tempat dia selalu duduk.
Asisten toko itu menunjukkan ekspresi yang sulit, Tuan Muda, saya minta maaf tetapi selama terakhir kali kafilah itu datang, pemilik penginapan menjual semua anggur bambu hijau. Kami tidak punya anggur ini lagi di sini. Fang Yuan mengangguk, tidak merasa terkejut, kalau begitu berikan aku sebotol anggur beras dan katakan pada pemilik penginapan, buatlah lebih banyak anggur bambu hijau tahun ini, aku memesan 100 botol. Mengenai berapa uang mukanya, kau bisa menghitungnya terlebih dahulu dan melapor padaku. Sekarang setelah cacing minuman keras itu terbongkar dan tidak menimbulkan kecurigaan apapun, Fang Yuan tidak perlu menahan diri lagi untuk membeli anggur. Baiklah, aku pasti akan menyampaikan kata-katamu. Harap tenang Tuan Muda, asisten toko menepuk dadanya, terdengar percaya diri. Tak lama kemudian, hidangan pun disajikan. Fang Yuan minum dan makan sambil menatap keluar jendela. Dalam cuaca yang begitu panas, terutama saat waktu makan, hanya ada sedikit orang di jalan. Sinar matahari menyinari tanah dan rumah-rumah bambu berwarna hijau. Beberapa petani fana bertelanjang kaki membawa semen, sekop baja, atau tongkat bahu berjalan di depan. Mereka baru saja menyelesaikan pekerjaan pertanian mereka, dan sedang dalam perjalanan pulang. Dua anak memegang rangka bambu mainan kincir angin mereka dan berlarian. Yang di belakang mengejar sambil menangis dan berteriak, tampaknya anak laki-laki di depan telah mencuri mainan kincir anginnya. Pada saat ini, dua gumaster muda yang mengenakan sabuk hijau berjalan tergesa-gesa di jalan. Enyahlah, jangan halangi jalan. Seorang gumaster mendorong petani di depannya. Para petani dengan panik memberi jalan. Kedua gumaster muda itu berjalan dengan arogan. Fang Yuan melihat dengan tatapan bingung di matanya, karena sebagian pikirannya sudah terfokus pada celahnya. Di dalam celah itu, dinding air terus mengalir saat laut purba tembaga hijaunya naik dengan ombak yang mengamuk. Cacing likor sedang bermain-main di laut purbanya, terkadang berguling-guling dengan nyaman, dan terkadang meringkuk menjadi bola. Jangkrik musim semi musim gugur sedang tertidur lelap, menyembunyikan penampilannya. Tubuh bulat gubabi putih melebarkan sayapnya dan menggambar lingkaran di langit. Gubabi putih dan gubabi hitam sama-sama terkenal, keduanya merupakan cacing gu peringkat 1 yang berharga dan langka. Nilai pasar mereka bahkan lebih besar daripada cacing likor. Meskipun mereka memiliki kegunaan dan penampilan yang sama, rute kemajuan mereka di masa depan sangat berbeda. Gubabi hitam dan gusutra hijau akan bergabung menjadi gusurai hitam peringkat 2, dan kemudian menjadi gusurai baja peringkat 3. Namun, gubabi putih paling cocok dengan gu kulit giok, di mana ia akan berubah menjadi gu giok putih peringkat 2, dan kemudian menjadi gu mukuat surgawi peringkat 3, 1. Gusurai baja dapat membuat rambut Master Gu menjadi sekuat baja, meningkatkan serangan dan pertahanan. Gu mukuat surgawi memungkinkan tubuh Master Gu menjadi sekuat giok putih sementara pada saat yang sama mengurangi kerusakan dari serangan seperti Moonblade. Fang Yuan sedikit senang atas hal ini. Mendapatkan gubabi putih hanyalah salah satu aspeknya, tetapi yang membuatnya benar-benar bahagia adalah warisan kekuatan biksu anggur bunga. Gubabi hutan putih dapat meningkatkan kekuatan. Biksu anggur bunga memasang batu raksasa untuk menghalangi jalan, jadi sepertinya aku perlu menyempurnakan gu ini dan dengan kekuatan yang cukup, mendorong batu raksasa itu menjauh dan terus maju. Ini pasti ujian pertama. Petik 2. Dengan pengaturan biksu anggur bunga yang cermat, aku dapat menyimpulkan bahwa pasti ada ujian warisan di masa depan, rintangan kedua atau ketiga. Yang terpenting, aku dapat memastikan bahwa dia memasang warisan kekuatan ini bukan sebagai jebakan, tetapi dengan ketulusan yang sejati. Dengan warisan ini, aku dapat mencapai peringkat 3 lebih cepat dan meninggalkan Gunung King Mao ini, dan menjelajah keluar, memperoleh peluang yang lebih besar. Apa yang paling dibutuhkan seorang Master Gu dalam berkultivasi? Jawabannya hanya satu kata, sumber daya. Fang Yuan perlu berkultivasi, jadi dia membutuhkan sumber daya. Namun, sumber daya klan terbatas, jadi jika dia menginginkan lebih, dia harus memperjuangkannya. Tidak hanya memperjuangkan sumber daya, dia juga harus menang. Baginya, semakin banyak dia bertarung dan semakin banyak kemenangan yang dia peroleh, semakin dia akan mengungkapkan lebih banyak kartu trufnya dan membuat orang lain lebih waspada. Kewaspadaan ketika terakumulasi sampai batas tertentu, akan berubah menjadi penindasan dan rintangan yang menghalangi jalannya. Fang Yuan membunuh seorang pelayan keluarga, tetapi mengapa keluarga Mo tetap acuh tak acuh? Merampok teman sekelas, mengapa keluarga mereka tidak mengejarnya?
Fang Yuan menentang klan dan menolak menjadi bagian dari sistem, tetapi mengapa pemimpin klan memilih untuk bersikap lunak? Itu semua karena dia lemah, karena dia kelas C. Mereka merasa kuat dan tidak ingin menindas yang lemah. Di bawah sistem keluarga, bersikap picik terhadap Fang Yuan yang lemah tidak hanya menyebabkan mereka menghadapi penghinaan, tetapi juga membuat orang lain merasa bahwa orang itu dingin dan tidak berperasaan, merusak hubungan sosial seseorang. Kelemahan adalah payung pengaman yang dimiliki Fang Yuan untuk saat ini. Namun dengan persaingannya yang terus-menerus untuk mendapatkan sumber daya, Fang Yuan akan tampak lebih kuat. Ini akan membuat semua orang mulai waspada terhadapnya, dan mulai mencoba merekrutnya. Tidak peduli pihak mana yang dia pilih, dia akan menghadapi penindasan dan masalah dari faksi lain. Penindasan dan pembatasan akan memperlambat kecepatan pertumbuhannya. Fang Yuan menyadari kesulitannya. Dia berada dalam posisi yang sulit. Dia tampaknya telah menyinggung semua orang, tetapi dia tidak melanggar hukum apapun dalam kenyataan. Namun seiring berjalannya waktu, tingkat kultivasinya akan meningkat, dan konflik akan muncul dan memburuk. Fang Yuan tahu bahwa konflik ini akan meningkat, tetapi semakin lama meningkat, semakin besar manfaat yang akan dia dapatkan. Dengan demikian, warisan biksu anggur bunga sangat tepat waktu. Dengan warisan kekuatan ini, dia akan memiliki sumber daya tersembunyi. Dengan ini, dia bisa bebas dari kendali sistem dan berjalan di jalannya sendiri, berkultivasi dengan kecepatannya sendiri dan diam-diam mengumpulkan kekuatan. Begitu dia diadopsi ke dalam sistem, dia harus berpihak pada sebuah faksi. Bahkan jika dia tidak ingin bersaing, dia pasti akan terseret ke dalam pertikaian politik. Di dalam sistem, seseorang adalah pion. Pertama-tama Anda harus menjadi pion yang tepat agar orang lain dapat menggunakan Anda dengan sukarela. Setelah mereka mempercayai dan menggunakan Anda memiliki kesempatan untuk naik ke atas, dan bahkan selama proses itu, Anda harus berhati-hati untuk tidak menjadi pion yang dibuang. Fang Yuan jelas tentang prosedur ini, dia sangat mengetahuinya. Bahkan dengan pengetahuannya yang luas, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk situasi ini. Ini adalah aturannya. Bagian yang lebih penting adalah bakat kelas C-nya. Bagi klan, tidak ada keinginan untuk berinvestasi padanya. Seringkali dia akan diperlakukan sebagai pion yang dibuang. Rute kemajuan yang paling optimal adalah bekerja sendiri. Dengan cara ini, dia bisa menghindari sebagian besar kompetisi. Terhadap para petinggi di desa, citra yang telah ia ciptakan sebelumnya akan dipertahankan. Hal-hal di dunia ini, selalu mudah dilakukan secara diam-diam, tetapi sulit dilakukan secara terang-terangan. Dengan menggunakan warisan biksu anggur bunga, aku dapat mengolah dan mengumpulkan kekuatan secara diam-diam tanpa menarik perhatian dan tekanan. Tetapi pemerasan harus terus berlanjut, karena jika berhenti tiba-tiba, itu akan mengundang kecurigaan, dan aku juga membutuhkan batu purba. Fang Yuan mempertimbangkan rencana masa depannya. Ia benar-benar membutuhkan batu purba. Remaja lain seusianya baru mulai memurnikan dan memberi makan cacing gu kedua. Namun, dia juga telah memurnikan gu cahaya kecil dan baru-baru ini memperoleh gu babi putih, sehingga memiliki total 4 cacing gu. Sebelumnya, dia membutuhkan sekitar 1 batu purba sehari hanya untuk memberi makan gu cahaya bulan dan cacing minuman keras. Sekarang setelah menghitung, dia membutuhkan lebih dari 2 potong setiap hari hanya sebagai pengeluaran. Jika termasuk kebutuhan budidaya dan pengeluaran hidupnya, dia perlu menggunakan sekitar 5 batu purba sehari. 5 batu purba cukup untuk memberi makan keluarga yang terdiri dari 3 manusia selama 5 bulan. Saat ini, dia memiliki beberapa ratus batu purba, tetapi itu tidak cukup untuk mempertahankan pengeluaran seperti itu dalam jangka panjang. Yang lebih penting, semakin jauh dia melangkah, semakin besar pengeluarannya. Terutama setelah naik ke peringkat 2, setiap kali dia mencoba menggabungkan cacing gu, itu akan menghabiskan banyak biaya. Memikirkan hal ini, Fang Yuan merasa gelisah. Masalah batu purba adalah masalah, dan dengan hanya mengandalkan pemerasan dan sumber daya yang ada, dia hanya bisa menunda masalah ini agar tidak meledak. Terlebih lagi, ia memiliki masalah lain, yaitu makanan gu babi putih. Makanan gu babi putih adalah daging babi. Babi hutan, yang jelas mengacu pada babi. Makanan gu babi hutan, semuanya adalah daging babi. Gu babi hitam dan putih memiliki nafsu makan yang besar. Setiap 5 hari mereka harus makan sekitar 1 ekor daging babi dewasa. Daging babi di dunia ini tidaklah murah,
dan manusia hanya mampu menyembelih satu ekor selama perayaan Tahun Baru, dan menikmatinya. Tanpa teknik budidaya skala besar di bumi, harga daging babi dan sapi bukanlah sesuatu yang dapat dimakan manusia sesering mungkin. Pada saat yang sama topografi Gunung King Mao terjal, area tempat tinggalnya sempit, berapa banyak ruang yang dapat dialokasikan hanya untuk beternak. Anda makan apa yang dapat Anda peroleh di tempat tinggal Anda. Penduduk desa dapat makan daging babi sesekali karena para pemburu memburu babi hutan di pegunungan. Sepertinya saya harus pergi berburu sendiri mulai sekarang, untuk mendapatkan daging babi. Mata Fang Yuan bersinar dengan kilatan. Mengandalkan desa untuk membeli daging babi, pertama-tama adalah pengeluaran batu purba, kedua adalah hal itu akan menarik perhatian. Bahkan jika Anda suka makan daging babi, bagaimana seseorang bisa makan begitu banyak dalam waktu yang singkat? Jika dia memburu dirinya sendiri, itu tidak hanya akan menyelesaikan masalah ini, tetapi juga meringankan tekanan keuangannya saat ini. Asisten toko, tagihan, memikirkan hal ini, Fang Yuan tidak ragu lagi, dan setelah membayar tagihan, dia meninggalkan penginapan. Beberapa hari ini akademi sedang libur agar para siswa dapat menyempurnakan cacing gu kedua mereka. Fang Yuan memutuskan bahwa ia dapat memanfaatkan waktu ini dengan baik. Ia akan meninggalkan desa dan menjelajahi pegunungan, lalu membunuh beberapa babi hutan dan membeli daging babi untuk dirinya sendiri. Bab 65, Cepat Tersesat. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Hutan pegunungan itu tak terbatas, dan Fang Yuan berjalan dengan sabar. Sinar matahari menembus hutan yang besar dan tinggi, bersinar dan menciptakan tanah dengan bayangan pohon yang berbintik-bintik dan terpisah-pisah. Rumput hijau di samping kakinya seperti kasur, dan bunga-bunga liar bermekaran dengan warna-warna cerah. Telinganya menangkap suara kicauan burung, atau gemericik air yang mengalir. Semakin jauh dia dari desa, berjalan menuju lingkungan luar, semakin berisiko. Karena itu Fang Yuan semakin berhati-hati. Alam liar itu sangat berbahaya, Gu Master harus memiliki setidaknya kultivasi peringkat 3 untuk dapat menjelajahi alam liar sendirian. Tetapi ini tidak berarti mereka aman, karena banyak Gu Master peringkat 3 mati di alam liar, terkadang bahkan peringkat 4. Binatang buas, cacing beracun, ancaman manusia, dan terkadang cuaca, semuanya menjadi penyebab kematian. Namun, Fang Yuan ingin membunuh babi hutan yang sering ditemukan di sekitar pinggiran desa. Jika tidak, para pemburu desa tidak akan bisa menangkap babi hutan. Di sekitar desa, sesekali, Master Gu dari klan akan keluar dan membersihkan area tersebut. Lingkungan ini masih aman bagi tingkat menengah sepertiku. Namun, aku tetap harus berhati-hati, binatang buas dan cacing gu suka berpindah-pindah. Dengan pengalamannya dari kehidupan sebelumnya, Fang Yuan mengintai dengan hati-hati. Waktu berlalu perlahan, tetapi Fang Yuan tidak memperoleh apapun. Sial, Gunung King Mao masih terlalu besar untukku yang sekarang. Aku tidak memiliki gu tipe pengintai dan aku tidak familiar dengan lingkungan ini. Ditambah lagi Gunung King Mao dibersihkan secara berkala, jadi untuk menemukan babi hutan, itu terlalu sulit. Ayo kita pergi ke kaki gunung. Pengintaian Fang Yuan tidak membuahkan hasil, jadi dia berubah pikiran dan pergi ke kaki gunung. Gunung King Mao memiliki 3 desa pegunungan. Desa Guyue, Desa Keluarga Siong, dan Desa Keluarga Bai. Desa Keluarga Siong berada di gunung depan, Desa Gunung Guyue berada di pinggang gunung, dan Desa Keluarga Bai berada di air terjun gunung belakang. Selain 3 desa tersebut, ada juga puluhan desa kecil di kaki gunung, yang semuanya dihuni oleh manusia. Ketiga desa pegunungan tersebut membagi desa-desa kecil ini di antara mereka sendiri, menjadi orang-orang yang mengendalikannya di balik layar. Begitu mereka kekurangan pelayan keluarga, mereka akan memilih dari desa-desa kecil ini. Namun, mereka tidak akan memilih Gu Master. Untuk membina seorang Gu Master, mereka hanya akan memilih anggota klan. Bahkan jika mereka tahu bahwa di antara manusia-manusia ini ada orang-orang yang berbakat, meskipun langka, mereka tetap tidak akan menggunakannya. Dunia ini sangat condong ke garis keturunan, dan memegang kekuasaan di antara kerabat adalah stabilitas politik yang dibutuhkan klan. Untuk memperluas wilayah, banyak desa pegunungan telah mengadopsi orang luar ke dalam sistem mereka. Akhirnya kekuatan mereka mengalir keluar dan menyebabkan konflik internal, sehingga menyebabkan seluruh klan hancur atau melemah. Tidak peduli di dunia manapun, kekuatan politik masih didasarkan pada kekuatan militer, ini adalah kebenarannya.
Dan pasukan adalah departemen kekuatan kasar, yang mewakili kekuatan. Dengan mengendalikan kekuatan, seseorang memperoleh status dan otoritas. Tentu saja, aturan klan tidak pernah konstan, mereka juga mengadopsi darah baru. Setiap tahun, akan ada orang luar yang menikah dengan klan, meninggalkan status pelayan mereka, dan anak-anak yang mereka lahirkan akan menjadi Gu Yue, anggota klan generasi baru. Ini seperti menghubungkan aliran kecil ke mata air. Jangan meremehkan aliran ini, karena tampaknya, mata air akan diam, dan akhirnya membusuk. Dengannya, akan ada kehidupan, dan mata air akan tumbuh lebih kuat. Pelayan Fang Yuan sebelumnya, Shen Cui, bertaruh pada ide ini untuk menikah dengan seorang Gu Yue dan meninggalkan status pelayannya. Fang Yuan meninggalkan gunung, dan setelah 30 menit, dia bisa melihat asap tebal mengepul dari bawah gunung. Setelah beberapa saat, dia bisa melihat bukit yang luas dalam penglihatannya, dan sebuah desa di sekitar daerah itu di samping sebuah sungai kecil. Desa-desa kecil di sekitar daerah itu berada di bawah kekuasaan desa Gu Yue. Meskipun dekat, desa-desa kecil itu tidak simen itu, sehingga perlu dibersihkan secara teratur. Bagi manusia biasa untuk hidup dalam kondisi seperti itu dan berhasil bertahan hidup, bagi Fang Yuan, dia secara alami dapat menerima kenyataan seperti itu. Oh, di jalan setapak gunung yang mendekati desa, Fang Yuan dengan peka menemukan jejak di tanah. Pengalaman masa lalunya memberitahunya bahwa itu adalah jejak babi hutan. Kejar! Fang Yuan membangkitkan semangatnya saat dia mengikuti petunjuk, masuk lebih dalam ke pegunungan. Lumut hijau menyebar di atas batu-batu, pohon juniper kuno, dan pohon pagoda yang tinggi melengkapi hutan besar itu. Di bawah cahaya matahari yang kuat, hutan pegunungan musim panas bahkan lebih dalam dan tenteram. Semak belukar yang rimbun tiba-tiba bergerak sedikit. Beberapa rusa yang memakan rumput yang mewah itu mendongak, dengan waspada menatap semak-semak, telinga mereka berkedut. Semak-semak yang tingginya setengah manusia itu terbelah, dan seorang pemuda merangkak keluar dari dalam. Kulitnya pucat dan rambutnya yang hitam pendek. Dia mengenakan kemeja linen sederhana. Itu adalah Fang Yuan. Swoosh! Beberapa rusa liar ketakutan, dan keempat anggota tubuh mereka yang kurus bergerak cepat, berlari kencang. Dalam sekejap, mereka menghilang dari pandangan Fang Yuan. Ini adalah rusa betina, bulunya dapat dicukur untuk membuat pakaian hangat, dan daging rusa juga merupakan makanan cacing Gu. Jika itu adalah rusa jantan, tanduknya sangat berharga, dan beberapa bahkan merupakan bahan yang diperlukan untuk kemajuan cacing Gu. Alam liar itu berbahaya di mana-mana, dan pada saat yang sama memiliki harta yang besar. Fang Yuan melihat ke arah mereka melarikan diri, dan menarik kembali pandangannya. Sasarannya adalah babi hutan, bukan rusa-rusa ini. Dia terus bergerak, terdengar suara dengungan. Mendekati suara-suara ini, Fang Yuan menghentikan langkahnya. Sarang lebah. Dia melihat ke depan dan melihat sarang lebah tergantung di pohon. Sarang lebah itu sangat besar, ukurannya seperti keranjang anyaman. Itu tampak seperti warna kuning gelap keabu-abuan. Di luar sarang lebah ada beberapa lusin prajurit lebah terbang berkeliling, kadang-kadang beberapa lebah pekerja akan masuk dan keluar. Sarang lebah memiliki madu, dan madu adalah makanan Gu kekuatan beruang. Dengan demikian, keluarga Xiong memiliki permintaan besar untuk madu. Sarang lebah ini hanya berukuran kecil, dan peluang untuk menghasilkan Gu tidaklah tinggi. Jika aku memiliki Gu kulit perunggu, aku bisa mengambil risiko ditusuk dan mengumpulkan madu. Sayang sekali, Fang Yuan berpikir, di dunia ini, tidak semua serangga adalah Gu. Gu adalah roh dunia, badan hukum, bagaimana bisa begitu murah? Di antara segerombolan serangga, biasanya hanya raja serangga yang merupakan Gu. Namun itu tergantung pada ukuran dan perkembangan mereka, jadi jika segerombolan itu terlalu kecil, tidak ada Gu juga. Mengambil contoh sarang lebah di depan, karena terlalu kecil, peluang untuk memiliki Gu pun rendah. Fang Yuan berputar di sekitar sarang lebah ini dan terus maju. Jejak babi hutan semakin jelas, dan Fang Yuan tahu dia semakin dekat dengannya, jadi dia menjadi lebih berhati-hati, karena babi hutan sangat berbahaya. Babi hutan bukanlah babi yang dipelihara. Ketika babi hutan dewasa bertarung dengan harimau, harimau itu mungkin tidak menang. Di dunia mistis ini, binatang buas juga tidak sederhana. Oh, situasi ini, ketika Fang Yuan akhirnya menemukan babi hutan itu, ia melihat bahwa babi hutan itu telah jatuh ke dalam lubang besar. Bambu hijau yang tajam terletak di dasar lubang,
tempat bambu itu menusuk babi hutan itu dan membuatnya berdarah. Melihat darah yang terkumpul di dalam lubang itu, ia dapat mengatakan bahwa babi hutan itu telah berada di dalam perangkap itu setidaknya selama 15 menit. Namun babi hutan itu terus meronta, merintih dan melolong, masih penuh dengan kehidupan. Perangkap ini jelas dipasang oleh para pemburu. Kurasa aku sedang menuai hasilnya. Fang Yuan tersenyum tetapi ekspresinya muram. Perangkap-perangkap ini juga mengancamnya. Jika ia jatuh ke dalamnya, setelah setengah seperempat jam, ia akan mati. Meskipun lingkungan desa dibersihkan secara teratur, para pemburu sering datang untuk berburu dan memasang banyak perangkap. Beberapa dapat dikenali, sementara yang lain dirancang untuk disembunyikan, dan jika Fang Yuan tidak dapat menemukannya, ia mungkin akan jatuh ke dalam perangkap. Setiap area di gunung ini dapat memiliki perangkap yang dikubur oleh para pemburu. Namun di antara para pemburu, dengan setiap perangkap yang dipasang, mereka akan saling memberi tahu lokasinya. Sepertinya aku harus menemukan tempat tinggal seorang pemburu tua dan mencari tahu tentang lokasi perangkap darinya. Bersama dengan area aktivitas binatang buas di sekitarnya dan dengan informasi ini, aku tidak perlu mencari seperti mencoba mencari jarum dalam tumpukan jerami. Fang Yuan berpikir dalam hati. Ini adalah masalah karena tidak memiliki cacing gu tipe pengintai. Namun, untuk menemukan gu tipe pengintai yang baik, itu tidak mudah. Dalam waktu singkat, ia hampir tidak dapat bertahan dengan informasi pemburu. Dengan pemikiran seperti itu, pergelangan tangan Fang Yuan bergerak dan sebuah moonblade terbang keluar, dengan mudah mengenai babi hutan itu. Wus! Dengan bunyi dering ringan, seluruh bilah bulan memotong leher babi hutan itu dan menyebabkan luka yang panjang dan ramping. Kemudian dengan suara plop, pancuran darah menyembur keluar darinya. Darah yang menyembur menyebabkan luka menjadi lebih besar, dan dengan demikian pancuran darah juga membesar. Babi hutan itu menjerit, meronta-ronta dengan energi terakhirnya, sampai gerakannya menjadi semakin kecil dan kecil. Fang Yuan diam-diam melihat pemandangan itu, wajahnya tenang. Kehidupan babi hutan itu memudar saat matanya menatap lebar dan bulat sempurna, otot-otot di tubuhnya berkedut dan darah hangat memenuhi lubang perangkap, bau darah yang pekat meresap ke sekelilingnya. Bertahan hidup atau mati, ini adalah tema alam. Dia mendesah dalam hatinya. Pada titik ini, suara manusia terdengar. Kakak kedua Wang, di desa kita, tidak ada yang lebih baik darimu dalam berburu. Terutama membunuh babi hutan, Wang tua dari keluargamu adalah raja berburu di seluruh wilayah, siapa yang tidak tahu nama besarnya. Benar sekali, saudara kedua Wang mewarisi kemampuan pemburu tua itu. Untuk berburu babi hutan, tentu saja sama saja dengan menangkapnya. Saudara kedua Wang, mengapa adik perempuan Wang tidak ikut denganmu hari ini? Setelah semua penjilatan itu, sebuah suara serius dan tegas berkata, Berburu babi hutan, bagaimana mungkin itu menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya? Hari ini aku ingin membunuh 3 babi hutan, kau akan lihat sendiri. Ergoudan, berhentilah bernafsu pada adik perempuanku, atau aku akan menghajarmu. Ergoudan membalas, pria dan wanita menikah saat mereka sudah cukup umur, apa salahnya menyukai adik perempuan Wang? Lagi pula, aku bukan satu-satunya, pria mana di desamu yang tidak menyukainya juga. Saudara kedua Wang, menurutku kau juga sudah berusia 19 tahun, kau seharusnya sudah menikah dan punya anak. Suara itu berbicara lagi, aku pria sejati, bagaimana mungkin aku bernafsu pada godaan sekecil itu? Suatu hari, aku akan meninggalkan Gunung King Mao ini dan menjelajahi dunia serta mempelajari segala sesuatu di bawah langit, itu akan benar-benar sesuai dengan status kejantananku. Sambil berkata demikian, keempat pemburu muda itu berjalan keluar dari hutan. Pemburu pemimpin itu bertubuh tinggi, membawa busur dan anak panah, otot-ototnya menonjol dan matanya penuh semangat, menunjukkan aura yang kuat. Ketika dia melihat Fang Yuan, dia mengerutkan kening dan berteriak, Kamu dari desa mana, nak? Beraninya kamu mencoba memanfaatkanku Wang cepat pergi.